Kami mengucapkan selamat sore waktu New Jersey dan selamat pagi waktu Indonesia, dan selamat bertemu kepada kita semua yang sudah dapat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam pembahasan Sekolah Sabat pada saat ini. Kita sudah tiba lagi pada minggu yang baru dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, dan kita akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat ini untuk selama seminggu ini lagi. Baiklah, kita akan mulaikan dengan doa, dengan lagu, dan saya akan buka kita di dalam doa. Kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih untuk Jennifer Mau yang sudah, dan kawan-kawan yang sudah mengirimkan lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Terima kasih untuk lagunya. Baiklah, kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau sudah memimpin kami. Kami akan siap lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah pelajaran itu kami dapat dengarkan dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Suci-Mu menjadi bagian Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan pelajaran ini. Begitu juga semua kami yang mendengarkan. Biarlah Tuhan Roh Suci-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami dapat ditambahkan iman percaya kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu.
Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang dapat mendengarkan acara ini, biarlah Engkau selalu memberikan kami kekuatan kesehatan dari surga, sehingga kami tidak terhalang dalam memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar dan sempurnakan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, waktu dan kesempatan ini saya berikan kepada Pendeta Muda Tulus Nenggolo. Selamat sore semuanya. Dek, boleh kita share screen, Dek? Selamat sore semuanya. Kita saat ini kembali mempelajari, terima kasih atas lagu spesial yang begitu baik. Dan saat ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita, judulnya Yakub dan Esau. Saya mencoba mencari ayat mana yang paling tepat untuk membahas dua karakter yang berbeda. Dan pada saat saya coba membaca Kejadian 25, saya mendapati ayat ini adalah ayat yang sangat menjelaskan kedua karakter ini. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kejadian 25 ayat 23. Bicara tentang Yakub dan Esau, kita sudah tahu ceritanya. Namun kita akan lebih dalam pada saat ini untuk membahas bagaimana karakter kedua orang ini. Bahkan setelah saya pikirkan, saya pelajari, ini mirip sekali dengan dua karakter di Kejadian 4. Kita akan lihat dua karakter ini. Namun sebelumnya kita masuk di Kejadian 25 ayat 19-21 yang adalah pendahuluan. Doa yang dijawab. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham mempersembahkan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudaranya perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya mengandung. Menarik. Sebelum masuk lebih dalam tentang bagaimana Yakub dan Esau, maka kita akan lihat bagaimana ternyata pengalaman Abraham dialami ulang lagi oleh apa? Yakub. Dialami oleh Ishak dan Ribka. Menariknya, kenapa? Menariknya, pengalaman itu diulangin lagi dan jarang orang mengetahui. Oh, setelah Ishak menikah dengan Ribka, maka anaknya Yakub dan Esau. Namun ternyata Abraham memiliki pengalaman untuk memperoleh anak dari Sarah, berjuang melalui iman. Ishak untuk memiliki anak, dia juga berjuang melalui iman. Dengan apa? Dia berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu apa? Mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Jadi sebelum Ribka memiliki anak, Yakub dan Esau, ada perjuangan mereka untuk memperoleh anak, yaitu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Apa pelajaran rohaninya pada kita saat ini? Pada saat seperti ayat ini katakan,
sebab istrinya mandul. Sama seperti Abraham di saat kondisi yang tidak mungkin. Kalau kita datang kepada Tuhan yang adalah pemberi berkat, apa yang kita berikan, kita minta akan Dia berikan, asalkan apa? Itu adalah kebutuhan kita. Dan lihat, Tuhan tahu bahwa itu adalah kebutuhan dan itu adalah janjinya kepada Abraham, maka janjinya itu akan ditepati melalui apa? Ishak juga. Dan ingat, sangat berhubungan dengan ayat ini, janji yang diberikan kepada Abraham diberikan juga kepada apa? Ishak. Nah, janji yang diberikan juga kepada Ishak akan diberikan juga kepada keturunannya. Dan inilah yang menjadi apa? Menjadi pembeda antara dua anaknya. Kita lihat apa yang menjadi pembeda dari kedua anak ini. Dua karakter yang adalah melambangkan dua karakter manusia pada zaman akhir. Pertama adalah karakter Esau. Keluaran pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Wah, sepertinya kurang menarik ayat ini. Tidak ada sesuatu karakter yang di sana. Sesungguhnya apa yang dinyatakan oleh seluruh tubuh seperti jubah berbulu itu menceritakan karakter Esau berikutnya. Karena dia tubuhnya seperti berbulu, jubahnya seperti jubah berbulu, kita lihat karakter Esau berikutnya berhubungan dengan kondisi dia. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Karakter kondisi tubuhnya itu, bagaimana dia adalah orang yang berbulu, ditambah lagi apa? Kesukaannya. Ciri-cirinya itu ditambah dengan apa? Kesukaannya. Kesukaan Esau itu menjadi seorang pandai berburu dan suka tinggal di padang. Namun kita lihat, kalau itu kan ciri-cirinya Esau aja. Apa yang dilakukan oleh Esau ini berhubungan dengan kerohaniannya. Kita akan lihat kerohanian Esau. Kerohanian Esau itu bertumbuh dalam sifat pemanjaan diri, memusatkan segenap perhatiannya di dalam perkara-perkara masa kini. Pemanjaan diri, fokus pada pemanjaan diri yang pertama. Esau itu suka manjakan diri. Apa aja yang makanya dia suka berburu dan tinggal di padang. Dia tidak suka membala, dia tidak suka menanam, dia hanya suka berburu. Hasil dari berburunya, dia hanya memanjakan diri dan seleranya. Dia tidak suka untuk sesuatu yang dia sukanya apa? Memanjakan dirinya, menyenangkan hatinya. Terus karena sifat pemanjaan diri Esau yang Esau tumbuhkan, dia hanya memusatkan segenap perhatiannya dalam perkara-perkara masa kini. Apa artinya? Dia tidak mau melihat masa depan. Dia apa yang di depan matanya, itulah yang dia pikirkan. Tapi nanti yang masa depan, berkat-berkat rohani, dia tidak pikirkan sama sekali, bahkan menganggap remeh. Terus karena dia suka yang menyenangkan dirinya aja, dia tidak tahan dengan hal-hal yang mengekang hidupnya. Jadi dia itu tidak suka dihalang-halangi. Dia suka bebas. Dia tidak suka dihalang-halangi. Dia tidak menyukai menyukai satu kebebasan yang puas. Dia suka berburu. Nah, lihat ya, karakternya karena dia suka berburu, dia suka memanjakan diri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Apa yang di depan matanya yang dia pikirkan, yang kalau itu menyenangkan hatinya, dia akan pilih. Kalau itu tidak menyenangkan hatinya, dia tidak akan pilih. Terus dia tidak suka dikekang, suka kebebasan yang puas.
Sejak kecil ia telah memilih satu kehidupan sebagai seorang pemburu. Jadi, kalau kita lihat karakter seorang pemburu yang dinyatakan oleh ini, dia hanya suka apa? Kehidupan bebas. Oh, anak muda senang sekali dengan suka kehidupan yang bebas. Kalau orang tua larang, jangan begini, jangan begitu, jangan ini. Waduh, kenapa saya dilarang? Kenapa dia tidak? Kita suka sekali dengan kehidupan bebas. Sebagai umat Tuhan, seringkali kita suka memanjakan diri sehingga kita memiliki suka hidup yang bebas. Namun lihat kehidupan bebas yang dipilih oleh Esau, pemanjaan selera yang dipilih oleh pemanjaan diri yang dipilih oleh Esau. Apakah Ishak tahu? Ishak tahu. Namun apa? Namun demikian ia adalah anak kesayangan bapaknya. Gembala yang hidup tenang dan cinta damai itu tertarik oleh keberanian dan semangat anak sulungnya itu yang tanpa rasa takut telah menjelajahi gunung serta padang pasir. Kembali ke rumah dengan hasil buruannya bagi bapaknya dengan cerita-cerita yang menarik tentang hidup petualangannya. Dia suka hidup berpetualang. Saking dia suka hidup berpetualang sehingga kerohaniannya pun berpetualang. Berpetualang. Halo, ini dapat dikatakan kehidupan kerohanian yang berpetualang seperti ini. Kalau diaplikasikan sekarang, kehidupan kerohanian yang suka berpetualang. Kita tahu sebuah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Saya memiliki orang yang memiliki sifat yang suka memiliki kerohanian yang berpetualang. Dan saya sudah pernah menghadapi sahabat saya, bahkan dia adalah kakak kelas saya di waktu SD. Dia senang berpetualang dalam kerohanian. Dia berpetualang kerohanian, dia datangi semua ahli-ahli filsafat. Dia pergi ke India untuk belajar tentang Buddha dan Hindu. Dia pergi ke Cina untuk dia mencari ahli filsafat yang terkenal di Cina. Dia bangga dengan itu. Dia pelajari Islam, dia pelajari Kristen, padahal dia adalah anggota gereja Masehi ke-7. Pada saat saya berbicara dengan dia tentang filsafat, saya katakan kepadanya, kamu hanya berputar-putar menghargai tentang filsafat-filsafat yang hadir pada saat ini yang kamu pelajari karena kamu mengunjungi semua tempat filsafat di dunia ini. Tahukah kamu, filsafat itu bagaikan dunia yang begitu luas. Bagaikan lautan yang begitu luas, yang tanpa sebuah daratan. Dan bila kamu tidak memiliki daratan, maka kamu akan selalu ada di dalam apa? Lautan. Sedangkan saya tidak perlu pergi ke India untuk belajar filsafat. Saya tidak perlu pergi ke Cina untuk belajar filsafat. Saya tidak perlu pergi kemanapun untuk belajar filsafat. Karena kebenaran sesungguhnya, dasar dari filsafat sesungguhnya adalah Alkitab. Dan itu adalah daratan yang saya miliki. Saat saya katakan itu kepada sahabat saya itu, dia malah berkata balik kepada saya. Dia katakan kepada saya tidak mau lahir terus besar, menikah, punya anak dan meninggal. Saya katakan, ya, filsafat manusia, rotasi kehidupan manusia itu seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan, saya katakan dia adalah anggota gereja Masehi ke-7, tapi dia suka berpetualang kerohanian. Saya katakan kepada dia, Alkitab katakan lingkaran kehidupan manusia tidak seperti itu. Lingkaran manusia adalah pada saat dia lahir,
Dia punya anak, menikah, menikah, punya anak, dan bila dia setia, walaupun dia mati, satu saat dia memiliki pengharapan untuk kehidupan. Dan saya katakan kepadanya, kepada sahabat saya yang sering berpetualang kerohanian ini, walaupun dia adalah anggota gereja Messiah Advent ke-7, saya katakan satu hal kepada kamu. Semua filsafat yang kamu kunjungi sudah ada di kuburan. Semua para ahli filsafat yang kamu kunjungi sudah ada di kuburan. Tapi saya punya ahli filsafat yang masih ada di sorga. Dia tidak ada di dalam kuburan, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak ada di dalam kuburan. Pada saat saya katakan kepada sahabat saya ini, dia marah kepada saya dan dia pergi dari rumah saya. Namun ini adalah sifat karakter daripada seorang apa? Esau. Suka hidup berpetualangan, bahkan berpetualangan tentang kerohaniannya. Kerohaniannya yang penuh dengan petualangan. Hati-hati, karakter ini juga bukan hanya bicara orang dunia atau tidak, bahkan di anggota, seperti saya katakan, sahabat saya itu adalah kakak kelas saya waktu SD di gereja Messiah Advent ke-7. Dia adalah anggota gereja Messiah Advent ke-7. Anak-anak muda sangat senang berpetualang kerohanian. Hati-hati, itu adalah karakter Esau yang berbahaya sekali jika orang muda suka berpetualang kerohanian. Karena apa? Kenapa orang suka berpetualang kerohanian? Karena dia memanjakan diri. Dia hanya memusatkan perhatiannya kepada dirinya sendiri. Perkara masa kini, perkara-perkara masa kini, tidak bicara masa depan. Makanya pada saat sahabat saya itu mengatakan, kehidupan manusia itu, rotasi kehidupan manusia itu hanya apa? Pada saat dia lahir, besar, menikah, punya anak, mati. Dia hanya memandang sampai di situ, karena dia hanya melihat masa ini. Sama dengan Esau, hanya lihat masa kini, nggak lihat apa yang Allah perbuat nantinya padanya sampai masa akan datang. Makanya dia berpetualang, mencari yang dapat menyenangkan hatinya. Sama dengan Esau, apa yang menyenangkan hatinya, makanya dia berpetualang. Dia mendaki gunung, dia berburu kemana saja. Hal inilah yang terjadi kepada umat-umat Tuhan yang suka berpetualang kerohanian. Pindah gereja dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Berpetualangan kerohanian. Kenapa bisa berpetualang kerohanian? Karena tidak memiliki fondasi. Tidak memiliki akar. Saya katakan, dunia filsafat itu lautan yang luas. Tapi saya tidak perlu pusing dengan lautan yang luas, karena saya punya daratan, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Itulah fondasi kita. Namun ini adalah karakter kerohanian daripada apa? Esau. Apalagi kerajaan kerohanian dari Esau? Ishak telah memberitahukan kepada anaknya tentang kesempatan dan syarat-syarat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Esau sebagai anak sulung adalah seorang yang berhak kepada hak sulungan itu. Tapi Esau tidak suka kepada hidup pengabdian. Orang yang memiliki kerohanian yang berpetualang tidak suka mengabdi. Soalnya yang disembah sesungguhnya adalah dirinya, menyenangkan dirinya. Dia tidak suka. Esau tidak suka hidup pengabdian, tidak suka melayani. Yang dilayani hanya dirinya sendiri. Orang yang suka hidup berpetualang kerohanian, maka dia tidak suka hidup pengabdian. Kalau disuruh dalam melayani, enggak, saya bukan bagiannya itu. Mau buat ini, mau buat itu, enggak. Orang yang suka berpetualang kerohanian
tidak suka hidup dalam pengabdian. Tidak mempunyai kecenderungan kepada hidup keagamaan. Hah? Padahal dia dalam kerohanian, berpetualangan dalam kerohanian. Kenapa dia tidak mempunyai kecenderungan kepada hidup keagamaan? Karena dia tidak memiliki hidup keagamaan. Tidak ada agama yang dia percaya. Dia hanya mengambil apa yang dia suka. Pada saat filsafat ini mengatakan ini yang dia suka dia ambil, filsafat lain mengatakan ini dia suka dia ambil. Dan itulah yang Esau lakukan. Dan umat-umat Tuhan bagi orang-orang muda dan orang-orang tua pada masa saat ini hati-hati, yang hanya mencari apa yang menyenangkan telingamu. Itu adalah karakter Esau. Tidak mempunyai kecenderungan kepada hidup keagamaan. Aduh, agama ini sulit. Aduh, ini aturannya terlalu banyak. Pada saat disuruh melakukan A, B, C, aku nggak bisa. Dan apalagi karakter kerohanian Esau, tuntutan yang menyertai hak kesulungan dalam perkara rohani baginya merupakan satu kekangan yang tidak diinginin, bahkan dibencinya. Lihat ya, apa aja kegiatan kerohanian di dalam gereja itu merasa seperti mengekang hidupnya. Orang yang suka berpetualang kerohanian, apa aja aturan-aturan di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian akan membuat dia seperti di dalam api neraka, seperti dalam penjara. Tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B. Kata-kata yang akan dia sebutkan kepada sahabatnya, jangan sok rohani. Aduh, jangan terlalu inilah. Jangan terlalu, orang muda suka sekali katakan ini. Kalau pada saat disuruh dalam kerohanian, dibilang, aduh terlalu ini. Jangan terlalu strict lah. Pada saat bolehlah sedikit. Apalagi kalau dibilang, aduh nggak boleh minum wine, nggak boleh, aduh itu mah sudah terbelakang. Tuntutan-tuntutan yang menyertai hak kesulungan dan perkara rohani bagaikan merupakan satu kekangan yang tidak diingini bahkan dibencinya. Jadi kegiatan kerohanian itu adalah penjara, tidak menyenanginya. Nah, lihat ini karakter Esau, dan karakter inilah yang saat ini digemari di seluruh dunia. Agama yang bebas. Akan banyak orang masuk kepada agama yang bebas. Agama yang tidak punya aturan, tidak punya paksaan, tidak punya larangan. Nah, itu adalah orang yang akan diincar oleh semua orang saat ini. Karena banyak orang menyukai karakter Esau ini. Dan dikatakan, hukum Allah merupakan syarat perjanjian ilahi dengan Abraham, dianggap Esau sebagai satu beban perhambaan. Jadi apa? Orang yang suka berpetualang dalam kerohanian, hukum Allah itu adalah apa? Beban perhambaan. Jadi karakter siapa yang memilih karakter Esau ini akan menunjukkan menentang hukum, membenci akan hukum Allah, menganggap hukum itu adalah beban, sebuah perhambaan. Kita seperti diperlakukan seperti hamba, padahal tidak. Dengan kecenderungan akan sifat-sifat pemanjaan diri, ia tidak menghendaki sesuatu selain dari kebebasan dan menurut kemauan hatinya. Jadi
Apa yang menyenangkan hatinya, yang menyukai hatinya, itu yang dia pilih. Yang menyenangkan hatinya. Dia tidak akan suka teguran, dia tidak akan suka peringatan. Dan apa yang dia sukai? Baginya kekuasaan, kepelesiran, pesta pora adalah kebahagiaan. Ia bermegah-megah dalam kebebasan yang tidak ada batasnya dalam kehidupannya yang buas itu. Ini adalah karakter Esau. Sang pengembara. Bukan hanya pengembara, petualang. Dan ini adalah karakter umat Tuhan yang memiliki karakter seperti Esau. Yang apa? Suka berpetualang dalam kerohanian. Ini ada di anggota gereja masyarakat Petunjuk, ada di mana saja. Siapa yang suka berpetualang dalam kerohanian? Ini dapat terjadi. Dan apa? Pada waktu Esau pulang ke rumah pada satu hari dalam keadaan letih lesu, setelah berburu meminta makanan yang sedang disediakan Yakub, maka Yakub yang dipenuhi oleh idam-idamannya telah menggunakan kesempatan tersebut dan menawarkannya untuk memuaskan rasa lapar saudaranya, asalkan hak kesulungan itu diserahkan kepadanya dengan kata apa? Sebentar lagi aku akan mati. Seru pemburu yang ceroboh dan suka memanjakan itu. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Esau katakan, ya kamu berilah makanan ini, saya akan memberikan hak kesulunganku. Tidak ada gunanya hak kesulungan itu. Tidak ada gunanya hak kesulungan itu. Dan hak kesulungan itu ditukar dengan apa? Semangkuk kaca merah, dan ia lepaskan hak kesulungan itu dengan meneguhkan perjanjian dengan satu sumpah. Kenapa? Karena ia sedia mengorbankan perkara surga untuk memperoleh perkara dunia. Orang yang suka berpetualang dalam kerohanian, dia suka mengorbankan perkara surga. Jadi, apapun dia akan lakukan untuk menyenangkan dirinya. Bahkan Tuhan pun akan ditinggalkan demi apa? Demi apa? Tuhan pun akan dia tinggalkan. Demi apa? Kesenangan dunia. Untuk menukar satu masa depan yang gemilang dengan satu pemuasan diri yang hanya sementara saja. Masa depan akan diganti dengan apa? Pemuasan diri saja yang hanya sementara. Wah, karakter siapa ini ya? Kata Esau ini. Karena dia hanya mau memuaskan dirinya saja. Bahkan Tuhan pun akan dia korbankan. Siapa saja dia akan korbankan demi dirinya sendiri. Terlebih Tuhan. Dengan demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu dan menyerahkan hak tersebut. Sekarang ia merasa lega. Kenapa dia lega? Esau lega. Dia melepaskan hak sulungannya karena dia berpikir jalannya tidak terhalang lagi. Ia dapat berbuat sesuka hatinya. Jadi hak kesulungan itu menghalangi kesenangannya dia. Dia suka kepelisiran. Dia bebas, bisa sebebasnya. Dan apalagi, dan itu dapat dibuktikan, senantiasa tergoda oleh penarikan yang bersifat lahiriah dan duniawi. Esau telah mengambil 2 orang istri dari bangsa Het. Mereka adalah penyembah ilah palsu dan penyembah berhala. Mereka merupakan yang memilukan hati Ishak dan Ribka. Esau telah melanggar salah satu syarat perjanjian, melarang kawin campur antara umat pilihan dengan orang kafir. Namun demikianlah Ishak masih tetap teguh dalam niatnya menganugerahkan hak sulungan itu kepadanya. Jadi apa? Esau mau ngambil 2 orang istri dari bangsa Het. Bukan hanya 1, 2 sekaligus. Dan yang dia pilih adalah para penyembah berhala. Wow. Kita pun seperti saya katakan tadi, apapun dia akan lakukan untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya.
baik itu dia mengorbankan masa depannya, mengorbankan Tuhannya. Ini adalah sifat daripada apa? Seorang Esau. Bagaimana Yakub? Bagaimana Yakub? Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu dinamai Yakub. Pada saat Esau keluar dulu, karena Esau berkeluar dulu, terus apa ya? Yakub memegang tumitnya, seperti tidak mau melepaskan hak kesulungannya. Dia mau dia yang mendapat kesulungannya. Dan itu dapat kita buktikan dari karakter Esau. Di dalam Alkitab katakan, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub itu adalah orang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Oh, ada apa hubungannya dengan karakternya yang suka tinggal di kemah? Kita perhatikan karakter Yakub. Yakub seorang penuh dengan pemikiran. Karakter pertama, penuh dengan pemikiran, bukan pemanjaan diri. Dia selalu berpikir. Apa yang dipikirkan? Nanti kita akan lihat apa yang selalu dipikirkan oleh Yakub. Dia rajin, dia bertanggung jawab, memikirkan lebih banyak tentang masa depan lebih daripada sekarang ini. Dia memikirkan masa depan. Kalau Esau dia suka memikirkan masa yang di depannya ini, masa kini. Apa arti masa kini? Apa yang dapat menyenangkan dia saat ini? Kalau Yakub berpikir apa yang dapat Tuhan berikan untuknya, dia memikirkan masa depan. Merasa puas untuk tinggal di rumah, sibuk memelihara kawanan domba, serta bercocok tanam. Sifatnya yang tabah, hemat, serta pandangan yang jauh ke depan, sangat dihargakan oleh ibunya. Kasihnya dalam serta teguh. Perhatiannya terus-menerus serta lemah lembut. Menambahkan lebih banyak kebahagiaan kepada ibunya daripada kebaikan Esau yang tidak menentu. Dan hanya sekali-sekali saja, bagi Ribka, Yakub adalah anak yang lebih dekat ke hatinya. Kita lihat Yakub apa yang dilakukan. Dia selalu memikirkan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan dapat berikan, dan dia pelajari apa yang ayahnya katakan. Terus, dan ibunya katakan. Yakub telah belajar dari ibunya tentang pernyataan ilahi bahwa hak sulungan itu akan jatuh kepadanya, dan ia dipenuhi oleh kerinduan yang tidak terkatakan untuk memperoleh kesempatan-kesempatan yang datang dari hak sulungan itu. Jika tadi Esau menganggap remeh tentang berkat-berkat kerohanian, Yakub sebaliknya. Dia selalu memikirkan berkat-berkat kerohanian yang Tuhan berikan. Dia memikirkan apa hak kesulungan, apa yang Tuhan akan berikan. Lihat, jika Esau memikirkan harta, kekayaan, tapi kalau Yakub bukan hak untuk memiliki kekayaan bapaknya yang ia inginkan. Yakub hanya memikirkan hak kesulungan dalam perkara-perkara rohani lah yang diidam-idamkan. Dia hanya memikirkan perkara rohani. Yakub ini dari kecil sudah suka memikirkan perkara-perkara rohani. Yang tadi tidak suka atas perkara-perkara rohani, bahkan menganggapnya sebagai apa? Penjara. Tapi Yakub sebaliknya. Jika Esau menganggap itu penjara, Yakub sangat menyenanginya. Bahkan itu adalah sesuatu yang diimpi-impikan, diidam-idamkannya. Dan yang apa yang diimpikannya dalam perkara rohani, untuk berhubungan dengan Allah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abraham. Jadi, lihat, seperti saya katakan tadi, bahwa apa yang Abraham berikan kepada apa yang Allah berikan kepada Abraham, itu adalah yang diturunkan kepada Ishak, itu juga yang sangat diidam-idamkan oleh apa? Yakub. Tapi bagi Esau itu adalah apa? Sebuah apa? Sebuah penjara. Tapi bagi Yakub itu adalah sebuah apa? Kebahagiaan. Jadi, pada saat kita berpikir bahwa hukum Allah itu menghalangi kita, menjadi penjara bagi kita, kita sama dengan Esau. Tapi kalau kita berpikir
Hukum Allah itu sangat menyenangkan. Berhubungan dengan Allah sangat menyenangkan. Kita sama dengan Yakub. Untuk mempersembahkan korban penebusan bagi keluarganya untuk menjadi leluhur daripada umat pilihan. Lihat, dia memikirkan hanya apa? Masa depan. Menjadi apa? Leluhur dari umat pilihan. Terlebih apa? Dan Mesias yang dijanjikan itu, dia selalu memikirkan, kapan Mesias itu? Bagaimana Mesias itu dapat digenapi? Mesias yang dijanjikan itu dan mewarisi harta yang baka yang tercakup dalam berkat-berkat perjanjian itu. Inilah kesempatan-kesempatan dan kehormatan yang telah membangkitkan kerinduannya yang dalam. Jadi berkat-berkat yang kerohanian itu, yang dijanjikan Allah itu, yang selalu dipikirkan oleh Yakub dan diimpi-impikannya. Pikirannya selalu tertuju kepada masa yang akan datang dan berusaha untuk memahami akan berkat-berkat yang tidak kelihatan itu. Kalau dapat dikatakan, seperti saya katakan itu, Esau hanya memikirkan apa yang menyenangkan hatinya pada saat ini. Yakub, dia melihat apa yang dia memperhatikan apa yang Tuhan akan perbuat untuknya. Sangat berbeda. Dengan kerinduan yang tersembunyi, ia mendengarkan kepada semua yang diceritakan bapaknya tentang hak kesulungan rohani. Dia dengar, Esau tidak memperhatikan itu. Dengan saksama ia simpan dalam hatinya apa yang pelajari dari ibunya. Jadi apa yang diceritakan oleh bapaknya, apa yang yang diajari oleh ibunya, disimpan di dalam hatinya. Nah, bayangkan, pada saat apa yang ayahnya katakan dan ibunya katakan selalu dia simpan di dalam hati. Firman Tuhan itu selalu dia taruh di dalam hatinya. Bagi orang yang selalu ingin dekat dengan Allah, firman Tuhan itu selalu disimpan di dalam hatinya. Firman Tuhan itu selalu disimpan dalam hati. Siang dan malam perkara ini memenuhi pikirannya, sehingga itu menjadi satu perhatian yang mengasihkan dalam hidupnya. Tetapi sementara ia meninggikan yang bakal lebih daripada berkat-berkat sifatnya yang fana, Yakub tidak memiliki pengetahuan yang didasarkan atas pengalaman dengan Allah yang ia hormati. Jadi apa? Siang dan malam perkara ini memenuhi pikirannya. Ia selalu meninggikan Allah, walaupun dia belum mempelajari, belum mengenal lebih dalam siapa Allah itu. Tapi dia sudah menghormati Allah itu. Nah sekarang, kalau kita lihat karakter Yakub dan Esau, ada langkah berikutnya yang kita akan pelajari, yaitu salah memilih. Apa itu salah memilih? Salah memilih. Di dalam Kejadian 27 ayat 4, olah bagiku makanan enak seperti yang engkau kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar ku memberkati engkau sebelum aku mati. Salah memilih. Ishak salah memilih. Kenapa dia salah memilih? Karena dia sangat mengasihi anaknya Esau. Tapi dia, karena kasihnya dia kepada Esau, walaupun dia tahu bahwa berkat itu tidak layak bagi Esau, dia tetap akan memberkati Esau. Walaupun Tuhan sudah mengatakan yang akan berhak menerima itu adalah Yakub sekalipun, dia tetap akan memberkati apa? Esau. Hai orang tua, jika engkau mencintai dan mengasihi anak-anakmu, didiklah anakmu di dalam Tuhan. Tegur dia dalam dosanya. Kesalahan Ishak adalah salah memilih. Apa salah memilih? Tindakan yang dia lakukan adalah membenarkan dosa Esau. Dia ajari anaknya, tapi dia tidak memberikan teguran kepada Esau. Bahkan dia membenarkan dosa Esau.
Ini adalah kesalahan Ishak. Kesalahan itu bukan hanya kepada Ishak. Kesalahan itu adalah terhadap Ribka. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seorang binatang buruan dan olahlah bagiku makanan enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Sekarang, anakku, dengarlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambil dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemari. Bawalah itu kepada ayahmu, supaya dimakan agar dia memberkati engkau sebelum dia mati. Ribka tahu. Nah, tadi kesalahan Ishak adalah Ishak tahu bahwa yang memperoleh hak berkat itu adalah apa? Yakub. Namun karena dia mengasihi Esau, dia selalu membenarkan perbuatan Esau. Bahkan walaupun tadi dikatakan Esau sudah melanggar dan tidak berhak terhadap hak kesulungan, Ishak berusaha untuk memberkati apa? Esau. Dan dia tidak menyadari bahwa yang memberkati itu sebenarnya bukanlah dirinya, melainkan Tuhan sesungguhnya. Nah, hal yang sama kesalahan Ribka adalah Ribka mengasihi Yakub. Benar, dia mengasihi Yakub. Dan kesalahan Ribka adalah apa? Mengajari anaknya untuk mengambil keputusan yang salah, yaitu menipu ayahnya. Kesalahan Ribka adalah mengajari anaknya berbuat dosa, mengajari anaknya mengambil keputusan yang salah. Ribka lupa siapakah yang memberkati. Ishak lupa siapa yang memberkati. Kedua-duanya lupa siapa yang memberkati. Yang memberkati adalah Tuhan. Dan yang berhak menerima adalah yang menghargai berkat-berkat itu. Inilah yang mengakibatkan masalah besar di dalam kehidupan anak-anaknya di masa yang akan datang. Yang mengakibatkan Ishak tidak akan pernah lagi bertemu akan Yakub. Ribka tidak akan bertemu lagi akan Yakub. Karena apa? Kesalahan kedua-duanya. Seringkali yang terjadi dalam rumah tangga adalah masalah ini. Orang tua membenarkan dosa anaknya. Orang tua mengajar anaknya berbuat dosa. Orang tua tidak mengajar anaknya bergantung pada Tuhan. Itu dapat membuat anaknya jauh daripada Tuhan. Itu dapat anaknya berbuat jahat lebih daripada yang dia pikirkan. Kesalahan Ishak dan Ribka adalah kesalahan kita semua bila kita tidak mendidik orang muda kita untuk setia kepada Tuhan. Amsal berkata, didiklah orang muda pada saat masa mudanya, maka dia tidak akan lari daripadanya. Tuntutan Tuhan kepada semua orang tua adalah mendidik anaknya di dalam Tuhan. Biarlah pelajaran ini menjadi panggilan bagi kita semua. Untuk apa? Memilih karakter Yakub daripada karakter Esau. Memilih bersandar kepada Tuhan karena dialah sumber berkat. Memilih mendidik anak kita bergantung kepada Tuhan sebenarnya. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung.
Kita senang sekali pekabaran yang sangat indah, yang memang sering terjadi banyak dalam rumah tangga, termasuk keluarga pendeta. Karena ada istri dan suami yang tidak sama pendidikan anak-anak. Ada yang mencintai ini, ada yang mencintai itu, sehingga anak-anak itu pun menjadi apa? Menjadi bingung. Dan ini terjadi pada saat sekarang ini. Saya menyaksikan begitu banyak anak pendeta yang jadi demikian, baik di Uni Barat maupun di Uni Timur. Dan untuk itu, pelajaran yang sangat penting ini sangat menguatkan iman kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, agar mempunyai satu tujuan dalam mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Itulah yang terjadi. Nah, saya ingin tambahkan, bila kita melihat umur daripada Abraham, kan 175. Dan Ishak dia baru menikah di umur 40. Berarti Ishak itu masih ada 43 tahun bersama dengan opanya Abraham. Dengan kata lain, Abraham juga saya yakin mengenal ataupun pernah berbicara dengan kedua cucunya, Yakub dan Esau. Tapi itulah apabila saya menghitung usia daripada Abraham dan Ishak. Dan sekali lagi, biarlah kita sebagai orang tua benar-benar mengarahkan anak-anak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih. Dan juga terima kasih atas tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Ada yang tambahkan lagi? Pendeta Kesolia sedang berada di rumah sakit. Oh, Tapi besok sudah kembali, sudah baik. nanti kita doakan. Iya. Dek, ada pertanyaan atau tambahan dari live stream, Dek? Oke. Mungkin Pendeta Alex Rantung bisa berikan jawaban. Terima kasih. Memang Yakub ini juga melakukan hal yang salah. Tetapi jangan lupa bahwa Yakub pada akhirnya dibenarkan oleh Tuhan dengan merubah namanya, yaitulah Israel, menjadi Israel. Dengan kata lain, bahwa Yakub datang kepada pertobatan, sehingga berkat Tuhan juga menjadi bahagiannya. Sehingga dalam silsilah keturunan daripada Israel itu adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan inilah yang selalu diikuti oleh umat-umat Tuhan. Ketiga orang ini sebagai bapak iman. Dengan kata lain, Yakub ada pertobatan. Thank you. Oke. Hak kesulungan yang diperoleh Yakub, berkat yang dicuri dari Yakub, tapi yang Yakub curi, hak kesulungan itu diberikan oleh sukarela oleh Esau dengan menjual apa? Dengan membeli dengan apa? Makanan. Makanan. Tadi saya sudah katakan bukan hak kesulungan. Hak kesulungan, berkat yang apa? Dia perebutkan. Hak kesulungan itu diberikan dengan sia-sia oleh apa? Oleh Esau. Di sini di dalam sejarah para nabi halaman dengan 209, Esau tidaklah ditutup dari kesempatan untuk berusaha agar ia diperkenankan Allah kembali melalui pertobatan.
tetapi ia tidak mempunyai jalan untuk mendapatkan kembali hak kesulungan itu. Kepedihan hatinya bukanlah terbit oleh keyakinan akan dosanya. Ia tidak berkemauan untuk diperdamaikan kepada Allah. Ia sedih oleh karena akibat dari dosa, bukan oleh karena dosa itu sendiri. Jadi jika Esau, apakah dia akan mewarisi janji Abraham? Jika Esau setia. Nah, itu kan bicara jika kan? Makanya saya tidak terlalu suka bicara jika. Karena apa? Nyatanya Esau itu tidak setia. Namun berkat-berkat Allah akan selalu diberikan kepada orang yang setia. Itu satu. Hak sulungan diperoleh dengan cara dicuri, dan akhirnya Yakub memilikinya. Hak kesulungan itu bukan cara dicuri. Kalau kita baca Alkitab, hak kesulungan itu diberikan secara murah oleh apa? Oleh Esau. Karena dia meremehkan hak kesulungan itu sendiri. Dia tidak suka hak kesulungan. Yang dia pikirkan, Esau pikirkan hanyalah hartanya. Namun, kalau andaikan Esau bertobat seperti di sini, kembali kepada Allah, dia tidak memperoleh hak sulungannya, tapi dia akan memperoleh berkat yang sama yang dimiliki oleh apa? Yakub. Dan Yakub, mengapa Allah tetap memberkati Yakub dengan hak kesulungannya? Karena dia datang kepada Allah. Lihat bedanya Esau dengan Yakub. Esau kalau dia mau bertobat, dia akan memperoleh berkat, mulai memperoleh pengampunan. Tapi ia tidak mau diperdamaikan dengan Allah karena dia memang nggak suka itu akan berkat-berkat Allah. Dia hanya memikirkan akibat dosanya. Tapi Esau lari kepada Tuhan. Yakub. Bukan Esau. Yakub lari kepada Tuhan. Tapi Yakub, dia lari kepada Tuhan. Pada saat dia pergi meninggalkan orang tuanya, nanti itu berhubungan pelajaran besok. Dia pergi dari rumah orang tuanya karena apa? Penipuannya. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Itulah sifat Yakub. Setiap orang berdosa yang datang kepada Tuhan. Esau pun bila datang kepada Tuhan, dia akan Tuhan ampuni dan Tuhan berikan berkat. Namun hak kesulungan yang dia sudah anggap remeh tidak akan diperoleh kembali. Jadi itulah yang saya bisa jawab sampai saat ini. Mungkin tambahan? Dek, ada pertanyaan yang lain? Bila tidak ada, saya kembalikan pada ini. Terima kasih. Baiklah, kita akan tiba pada kesaksian, doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Tuhan sudah jawab. Ada yang dari jika belum ada dari live stream dari Zoom, mungkin dari live streaming. Ada deh yang dari streaming? Hah? Oh, oke.
Siapa nama yang kedua, Dek? Eh, Oke. Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Bila kami melihat bagaimana karakter-karakter Esau yang mempengaruhi dunia pada saat ini, biarlah ya Tuhan, Engkau memimpin kami, memimpin kehidupan kami untuk memilih karakter Yakub. Karakter Yakub yang ingin selalu bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karakter Yakub yang selalu mencari Engkau, mencari Tuhan. Karakter Yakub yang suka mendengarkan tentang kabar keselamatan. Karakter Yakub yang selalu mencari kemuliaan Tuhan, mencari berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk selalu mendekatkan diri kepada Engkau, sebagaimana Yakub mendekatkan dirinya dengan Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah. Ajari kami untuk mendidik orang-orang muda kami untuk selalu berada di dalam kebenaran. Ajari kami untuk menyatakan kebenaran Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung beserta dengan keluarga. Berkati dengan kesehatan dari surga, kekuatan dalam kehidupan, sehingga Pendeta Alex Rantung bersama dengan Ibu Pendeta beserta seluruh keluarga dapat menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan, menjadi saluran kesaksian bagi umat-umat Allah. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan surga untuk Pendeta Kausalya beserta keluarga, khususnya pada saat ini Pendeta Kausalya yang berada di rumah sakit. Kau kuatkan dia, Kau berikan dia pemulihan yang terbaik dari surga, sehingga esok hari kami dapat bertemu. Dia dapat sejak dari Selasa dia dapat memimpin kami, mengajari kami firman yang Tuhan telah ajarkan dalam kehidupannya. Itu juga dapat menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, Pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka. Berkati mereka dengan kesehatan dari surga. Berkati mereka dengan kebijaksanaan, sehingga terus dapat memimpin umat Tuhan di New Jersey ini, untuk mendorong kami untuk melayani Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ibu Nelwan Sihombing,
Felsi Rongga dengan anak-anak yang sakit, anak dari Ibu Seliati, Kajen Renunu yang akan mengadakan operasi pada tanggal 7 Juni. Alden Sihotang, biarlah Tuhan selalu memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan dari surga. Sehingga pada satu saat nanti kami dapat bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan karena kesembuhan yang mereka peroleh. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk selain request yang selalu disampaikan oleh Tante Omi, Tante Ike Lintang, Opa Oma Lalaki, Kak Evi Angelo, dan Tante Lili. Biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dengarkan seruan hati mereka ya Tuhan. Dengarkan permohonan mereka pada saat hamba-Mu berdoa. Dan jawablah berdasarkan kemurahan-Mu saja. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Lisna yang mengadakan perjalanan ya Tuhan. Biarlah saudara kami Lisna Syihotang ya Tuhan yang sedang mengadakan perjalanan ini, Engkau pimpin dia, tibakan dengan selamat dengan baik di tujuannya yang dia tuju. Dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati kami semua ya Tuhan, umat-umat Tuhan yang telah hadir dalam acara Zoom dan live stream ini. Biarlah kasih Tuhan saja yang bersama dengan kami, berkat kesehatan, berkat kekuatan yang berasal dari surga, sehingga kami dapat terus menjalani hidup kami, melakukan segala perintah yang sesuai dengan perintah Tuhan. Terlebih kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kuasa Roh Kudus Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau inginkan. Perintah-perintah-Mu dapat menjadi kebahagiaan bagi kami, sukacita dalam kehidupan kami. Karena doa ini kami alaskan ya Tuhan, dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami, yang segera kembali di awan-awan. Amin. 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 Baiklah, terima kasih untuk doanya, dan acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam di jam yang sama, dan kita akan dapat memperoleh berkat-berkat Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Thank you. Thank you, Pastor Tulus. Terima kasih, Kang. Thank you. Tuhan berkati semuanya.